Putin gelar rapat darurat bersama Jenderal dan Menhan Rusia, atur strategi militer. NATO berkata perang dunia ketiga baru saja dimulai. Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на 1 дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. Ну, просто обманули. Ладно, хорошо. Sekjen NATO Jens Stoltenberg memperkirakan konflik Rusia-Ukraina bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun Rusia sekarang memusatkan serangannya di Ukraina bagian timur. Menurut Stoltenberg, NATO melihat tidak ada indikasi bahwa tujuan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengendalikan seluruh negara telah berubah saat berbicara kepada wartawan sebelum pertemuan Menteri Luar Negeri Sekutu NATO di Brussel. Bahkan Stoltenberg juga memperingatkan perang di Ukraina bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Kami tidak melihat indikasi bahwa Presiden Putin telah mengubah ambisinya untuk mengontrol seluruh Ukraina dan juga untuk mematuhi tatanan internasional. Jadi kami perlu bersiap untuk jangka panjang, katanya seperti dikutip CNN.com Sabtu 16 April 2022. Dia menambahkan bahwa semua pihak harus realistis dan menyadari bahwa konflik itu bisa berlangsung lama, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dalam perkembangan lain, para menteri luar negeri negara-negara NATO kemarin bertemu untuk membahas peningkatan dukungan untuk Ukraina. Pasukan Rusia dilaporkan telah menyerang kota-kota dan desa-desa di wilayah Luhansk sebanyak 81 kali pada malam sebelumnya. Sementara itu dilaporkan bahwa invasi Rusia ke Ukraina jauh lebih mahal dan kurang berhasil daripada yang diperkirakan sebagian besar analis selama 6 minggu pertama. Para ahli sekarang percaya bahwa Moskow mengubah pendekatan militernya. Strategi perang yang direvisi Presiden Vladimir Putin sekarang akan fokus pada upaya untuk menguasai Donbas dan wilayah lain di Ukraina Timur dengan target tanggal awal Mei. Menurut beberapa pejabat AS yang mengetahui penilaian intelijen AS terbaru, upaya pasukan Rusia yang bergerak maju dari Izium untuk merebut Slavyan kemungkinan akan terbukti menjadi pertempuran penting berikutnya dalam perang di Ukraina. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War atau ISW yang berbasis di Washington DC. Laporannya menggunakan transliterasi alternatif dari nama tempat Ukraina. ISW menyebut pasukan Rusia akan memulai operasi ofensif dari kota Izium dalam beberapa hari ini. Mereka pergi ke selatan ke Kamyanka karena itu adalah jalan menuju kota Sloviansk. Ujar Max Ralyan, seorang wakil di kantor Dewan Kota Izium, mengatakan kepada CNN akhir pekan lalu tentang rencana pasukan Rusia. Kami memiliki intersepsi radio dari pembicaraan mereka. Tugas mereka adalah merebut wilayah Donetsk dari utara. AS menilai bahwa pasukan Rusia telah sepenuhnya ditarik dari daerah dekat Kiev dan Chernihiv untuk mengkonsolidasikan kembali dan mereparasi senjatanya di Belarus dan Rusia, menurut seorang pejabat senior pertahanan AS. Pejabat itu juga mengatakan Rusia masih belum mengamankan Mariupol meskipun kota itu telah diisolasi. Duta Besar Ukraina untuk sekutunya Vasil Hamyanin pada Sabtu 16 April 2022 mengatakan, Perang Dunia III sebenarnya sudah terjadi dan masyarakat dunia merasakan dampaknya. Hamyanin mengungkapkan pandangannya tersebut dalam forum diskusi yang digelar Foreign Policy Community of America atau FPCA. Ini Perang Dunia III karena di dunia ini di abad ke-21, apapun yang besar terjadi dimanapun akan melibatkan seluruh dunia dalam hitungan jam, bukan dalam hitungan hari, minggu, ataupun bulan, ujar Vasil Hamyanin. Ini bukan abad ke-20, tidak seperti tahun lalu. Waktunya sangat berbeda, sangat cepat berkat perkembangan dan komunikasi dalam banyak kasus. Anda menekan tombolnya di sini dan sesuatu terjadi di belahan bumi lain yang ribuan kilometer jauhnya, jadi ini Perang Dunia III lanjutnya. Dubes Ukraina tersebut menambahkan dampak perang Rusia-Ukraina yang disebutnya sebagai Perang Dunia III sudah terasa seperti kenaikan harga bahan bakar dan pangan. Ia pun khawatir krisis pangan akan terjadi mengingat Ukraina dan Rusia termasuk distributor bahan pokok terbesar di dunia. Seperti diketahui, Ukraina adalah penghasil gandum dan Rusia merupakan pemasok gas terbesar ke Eropa. Dampak perang Rusia versus Ukraina yang sudah terjadi antara lain harga gas Eropa melambung ke rekor tertinggi. Sementara di Indonesia, mayoritas kenaikan harga pangan di dalam negeri merupakan implikasi dari terhambatnya perdagangan antara Indonesia dengan Ukraina dan Rusia, kata Direktur Center of Economic and Law Studies Charles Bima Yudhistira dikutip dari BBC Amerika. Rusia nyatakan Perang Dunia III skala penuh telah dimulai. TV yang dikendalikan pemerintah Rusia
Rusia lewat salah satu presenternya menginformasikan bahwa Perang Dunia III skala penuh telah dimulai. Itu sepenuhnya pasti. Pernyataan mengerikan dari seorang presenter televisi terkemuka muncul ketika Moskow telah kehilangan agen intelijen militer GRU tingkat tinggi lainnya di Ukraina. Ini pukulan terbaru bagi dinas mata-mata paling elit Kremlin. Olga Skabeyeva mengatakan kepada saluran Rosia 1 bahwa apa yang meningkat menjadi dapat dengan aman disebut Perang Dunia III dan bersikeras itu sepenuhnya pasti, ujarnya dilansir jatim.poskota.co.id. Presenter propagandis menambahkan, sekarang kami benar-benar berjuang melawan infrastruktur NATO. Jika bukan NATO sendiri, kita perlu mengenali itu. Itu terjadi setelah tenggelamnya kapal Rusia yang mengirim corong propaganda utama Kremlin ke dalam kehancuran tadi malam. Para pejabat belum mengakui klaim Ukraina bahwa mereka menyerang kapal utama armada Laut Hitam dengan rudal jelajah. Kapten Alexei Bogomolov dari Resimen ke-25 Pasukan Khusus GRU atau Stavropol tewas dalam pertempuran tersebut terungkap pada hari Jumat. Komentator militer Dmitry Drozdenko mengatakan di Channel 1 yang dikelola negara secara terpisah, faktanya sebenarnya perang multilevel skala penuh sedang berlangsung dengan Barat kolektif. Dan Barat telah lama mempersiapkan perang. Anchor berita Alessia Soloseva, pembawa acara Vremya Pokazet, mengatakan kepada pemirsa bahwa Barat sekarang memasok miliaran senjata ke Ukraina. Dia berpendapat bahwa Ukraina melakukan penawaran Barat dengan melakukan lebih banyak lagi provokasi berdarah mengerikan sama sekali tidak terfikirkan. Usai harus meningkatkan keamanan secara signifikan di perbatasannya jika Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO. Tugas mereka adalah merebut wilayah Donetsk dari utara. AS menilai bahwa pasukan Rusia telah sepenuhnya ditarik dari daerah dekat Kiev dan Chernihiv untuk mengkonsolidasikan kembali dan mereparasi senjatanya di Belarus dan Rusia, menurut seorang pejabat senior pertahanan AS. Pejabat itu juga mengatakan Rusia masih belum mengamankan Mariupol meskipun kota itu telah diisolasi. Duta Besar Ukraina untuk Sekutunya Vasil Hamyanin pada Sabtu, 16 April 2022 mengatakan, Perang Dunia III sebenarnya sudah terjadi dan masyarakat dunia merasakan dampaknya. Hamyanin mengungkapkan pandangannya tersebut dalam forum diskusi yang digelar Foreign Policy Community of Amerika atau FPCA. Ini Perang Dunia III karena di dunia ini di abad ke-21, apapun yang besar terjadi dimanapun akan melibatkan seluruh dunia dalam hitungan jam, bukan dalam hitungan hari, minggu, ataupun bulan, ujar Vasil Hamyanin. Ini bukan abad ke-20, tidak seperti tahun lalu. Waktunya sangat berbeda, sangat cepat berkat perkembangan dan komunikasi dalam banyak kasus. Anda menekan tombolnya di sini dan sesuatu terjadi di belahan bumi lain yang ribuan kilometer jauhnya, jadi ini Perang Dunia III lanjutnya. Dubes Ukraina tersebut menambahkan dampak perang Rusia-Ukraina yang disebutnya sebagai Perang Dunia III sudah terasa seperti kenaikan harga bahan bakar dan pangan. Ia pun khawatir krisis pangan akan terjadi mengingat Ukraina dan Rusia termasuk distributor bahan pokok terbesar di dunia. Seperti diketahui, Ukraina adalah penghasil gandum dan Rusia merupakan pemasok gas terbesar ke Eropa. Dampak perang Rusia versus Ukraina yang sudah terjadi antara lain harga gas Eropa melambung ke rekor tertinggi. Sementara di Indonesia, mayoritas kenaikan harga pangan di dalam negeri merupakan implikasi dari terhambatnya perdagangan antara Indonesia dengan Ukraina dan Rusia, kata Direktur Center of Economic and Law Studies Charles Bima Yudhistira dikutip dari BBC Amerika.